Shalom, damai di hati, damai di hati, shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan mulai renungan pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Markus 14 ayat 35 hingga yang ke-36. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian keluarga, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih untuk hari ini, penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami boleh bangun dengan menikmati satu berkat yang baru, nafas kehidupan. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan dari sabda firman Tuhan. Tuhan beri kami hikmat dan pengertian, agar apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap saat dan waktu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan mulai Markus 14 ayat 35 sampai 36. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih khusus melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema ibadah pada pagi ini, Yesus Kristus berdoa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Firman hari ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus maju sedikit dari tempat Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dia memisahkan diri, tetapi dalam jarak yang masih bisa dipantau oleh ketiga muridnya. Setelah itu dia merebahkan diri, yang bisa ditafsirkan sebagai posisi yang menadahkan ketertundukannya, kepasrahannya, penyerahan dirinya, lalu berdoa. 3 hal yang penting yang Yesus Kristus sampaikan dalam doanya, yakni penghayatan dirinya terhadap ketidakmustahilan Tuhan Allah, ketidakberdayaannya sebagai Tuhan, dan manusia dan ketaatannya pada kehendak Tuhan Allah. Sebagai Tuhan dan manusia, Yesus Kristus benar-benar mengalami perasaan takut dan keinginan manusiawi untuk terbebaskan dari penderitaan yang tidak ringan. Sebagai manusia, Yesus Kristus mengalami kerentanan manusia saat berhadapan dengan murka Tuhan Allah.
Karena itu dalam bahasa Aram, dia berdoa, "Ya Aba, ya Bapa." Sapaan yang tidak lazim disampaikan kepada Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena itu nama Yahweh tidak boleh disebut. Mereka hanya bisa menyebut nama pengganti, yakni Elohim, Elohis, Adonai, Elroy, dan nama-nama lainnya. Para dewa Yunani, Romawi juga biasanya disapa dengan formal. Tetapi ketika Yesus Kristus menyebut Tuhan Allah sebagai Aba dalam bahasa Aram, dua hal yang tergambar jelas di situ, yakni kesatu, Yesus Kristus berdoa secara personal sebagai manusia yang berusaha agar Tuhan Allah Bapanya agar meluputkannya dari penderitaan. Yang kedua, seruan Aba, Bapa adalah pernyataan tegas tentang ketuhanannya yang memungkinkannya menyapa Tuhan Allah dengan sebutan yang tidak lazim. Ketika menyampaikan kerentanannya sebagai manusia terhadap penderitaan yang akan ia jalani, Yesus Kristus tetap setia kepada Bapanya. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur karena di minggu sengsara keempat ini kita diingatkan bahwa karena Yesus Kristus kita pun berlayak memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa. Sapalah Tuhan Allah sebagai Bapa dalam semua doa kita saat kita bersyukur dengan kebahagiaan yang kita alami. Bergumul dengan berbagai tantangan hidup, sapalah Tuhan Allah sebagai Bapa. Karena Yesus Kristus telah membuka ruang relasi personal yang hangat dengan Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memungkinkan kami boleh menyebut Engkau Bapa. Terima kasih juga karena menyebutmu sebagai Bapa. Kami menjadi bagian persekutuan kudus-Mu yang menuntun kami menjalani hidup dengan terus meneladani kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.